kita absen 21 dari kelas 12.8. Saya akan misalkan tentang idhofah, yaitu susunan dua kata atau lebih yang memiliki satu kesatuan arti atau satu arti yang memiliki arti yang sama. Idhofah itu tidak boleh tersusun atas fiil dan isim atau sebaliknya. Jadi idhofah adalah kalimat atau kata yang tersusun oleh isim. Yang pertama contohnya adalah isim yang di awal atau pertama disebut dengan mudhof, dan isim yang kedua atau yang di belakang disebut dengan mudhof ilaih. Sekali lagi, yang di depan itu dinamakan mudhof dan yang di belakang dinamakan mudhof ilaih. Rumus dari idhofah adalah mudhof plus mudhof ilaih. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Saya akan memberi contoh mudhof yang tersusun dari dua isim. Saya ambil contoh qalamun zaidin. Qalamun zaidin artinya penanya Zaid. Qalamun artinya pena dan zaidin artinya Zaid. Qalamun zaidin artinya penanya Zaid. Seperti yang disebutkan di awal, idhofah adalah dua kata yang memiliki satu arti yang sama. Jadi kesimpulannya, idhofah adalah memiliki arti yang sama. Jadi artinya itu tidak bisa dipisahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mudhof. Mudhof adalah kata yang letaknya di depan. Mudhof memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu mudhof tidak boleh bersamaan dengan al. Jadi yang kedua adalah mudhof tidak boleh bersamaan dengan tanwin. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mudhof tidak boleh bersamaan dengan pengganti tanwin. Pengganti tanwin itu ada dua, yaitu nun jamak dan nun tasniyah. Oke, selanjutnya adalah mudhof ilaih. Ciri dari mudhof ilaih adalah yang pertama wajib dibaca jar. Lalu bagaimana dengan mudhof? Mudhof bisa berupa rafa, nasab, atau jar, tergantung kedudukannya. Misal dia menjadi mubtada, dia akan menjadi rafa. Kalau menjadi maf'ul bih, dia akan menjadi nasab. Dan kalau kemasukan huruf jar, maka dia akan menjadi jar. Selanjutnya adalah pembahasan tentang isim tafdil. Yang akan kita bahas adalah pengertian, macam-macamnya, cara membuat isim tafdil, beserta contoh-contohnya. Isim tafdil adalah kata sifat yang menunjukkan arti lebih atau paling dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada bentuk komparatif dan superlatif. Bentuk komparatif dan superlatif inilah yang di dalam ilmu nahwu disebut isim tafdil. Wazan isim tafdil dibedakan menjadi dua. Untuk muzakkar wazannya af'alu, contohnya aqrabu lebih paling dekat, ajmalu lebih atau paling tampan, ahsanu lebih atau paling bagus. Untuk muannas kabir paling besar, husnan paling bagus, sughra paling kecil. Cara membaca isim tafdil dengan mengikuti wazan af'alu. Misal kabirun besar menjadi lebih besar atau paling besar. Af'alu akbaru, itu af'alu atau yang di depan itu polanya sama, af'alu akbaru. Dua kata yang memiliki pola yang sama. Artinya akbaru itu mengikuti pola af'alu yang memiliki arti paling, seperti yang tadi di awal saya jelaskan. Lalu ada juga qabihu artinya buruk. Kalau menjadi akbahu artinya lebih buruk atau paling buruk karena mengikuti wazan af'alu. Ada juga rakhisu murah, arhasu lebih murah atau paling murah, sari'u cepat. Ketika itu menjadi asra'u lebih cepat. Nah, lebih hanya terdapat dalam wazan muzakkar. Isim tafdil terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, isim tafdil yang menyatakan arti lebih dari. Isim fadil yang menyatakan arti lebih dari menggunakan bentuk isim tafdil plus min. Ingat ya teman-teman, menggunakan isim tafdil plus min. Contoh Ahmadu ahmaru min zaidin, yang artinya
Ahmad lebih mahir daripada Zaid. Lalu fasli ausa'u min taflik, kelas saya lebih. Jadi arti min itu adalah lebih. Fatimah ajmalu min Aisyah, Fatimah lebih cantik dari Aisyah. Arti min di sini adalah lebih dari atau lebih dari, min itu dari. Lalu yang kedua adalah isim tafdil yang menyatakan arti paling, atau di sini adalah yang. Kan tadi dari, kalau ini yang. Ini atau yang itu menggunakan bentuk isim fadil plus jamak plus fi. Seperti contohnya misal Ahmadu amrohu at-tamidi fil madrasah. Amrohu at-talamidin dan fi itu ada jamak plus fi, isim tafdil jamak plus fi, yang artinya Ahmad adalah murid paling mahir di sekolah. Jadi amrohu at-tamimi fi itu artinya adalah murid yang paling mahir di. Terus ada Fatimah amrohu at-tamidati, itu memiliki arti yang sama. Ada juga ana asghoro ashtakhi fi usroh, itu anggota kecil atau terkecil, paling kecil di dalam keluarga. Asyadu akbaru itu juga sama teman-teman, yang menggunakan pola itu jamak plus fi ya, itu masih satu bentuk lah atau memiliki arti yang seperti itu. Terus selanjutnya adalah perbedaan na'at dan man'ut dengan mubtada dan khobar. Untuk memberikan sifat pada sesuatu di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah na'at dan man'ut. Na'at adalah sifat, kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Na'at dan man'ut adalah gabungan dua kata tetapi tetap satu unsur. Seperti contoh di atas yang memiliki arti siswa yang besar itu sedang pergi ke sekolah. Berbeda dengan kalimat siswa itu besar, dia sedang pergi ke kelas. Selanjutnya adalah aturan atau kaidah na'at dan man'ut. Bila man'utnya muzakkar maka na'atnya muzakkar, begitupun dengan muannas. Yang kedua adalah bila man'utnya mufrad maka na'atnya mufrad, begitupun dengan muannas dan jamak, jadi sama. Bila man'utnya ma'rifat maka na'atnya ma'rifat juga, begitupun dengan nakirah. Ininya na'at itu mengikuti man'utnya. Terus yang selanjutnya, bila man'utnya dhammah maka na'atnya juga dhammah, begitupun dengan fathah dan kasrah. Pengecualian hanya satu yang tidak. Bila man'utnya jamak tetapi tidak berakal maka na'atnya menggunakan mufrad muannas. Itu hanya satu pengecualian, yang mana na'atnya tidak mengikuti man'utnya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Oke, pada awalnya kita akan bahas tentang fi'il ma'lum atau aktif. Aktif di sini adalah kata yang diawali dengan memakan, meminum, memasak. Ini kata yang diawali dengan me. Misal saya ambil contoh syaraba yashribu. Syaraba fi'il madi, yashribu fi'il mudhari, yang berarti meminum. Syariba hasanul ma'a, di situ ada kata syariba. Lafadz syariba di situ adalah sebagai fi'il madi, hasanun sebagai fa'il, dan tanda fa'ilnya itu dibaca sebagai rofa. Al-ma'a sebagai maf'ulnya dan dibaca sebagai nasab, yang artinya Hasan minum air. Selanjutnya adalah fi'il majhul, dia itu kebalikannya yang tadi ya. Kalau tadi itu aktif, ini pasif. Kalau yang tadi itu diawali dengan me sebagai tanda aktifnya, ini diawali dengan di sebagai tanda kalau dia adalah kalimat yang pasif. Dan fi'il majhul ini memiliki rumus. Dianya itu pasif karena diikuti oleh rumus fu'ila yuf'alu. Jadi rumusnya dia itu dikatakan pasif itu adalah fu'ila yuf'alu. Seperti contohnya tadi di kalimat pasif itu ada syariba yashrabu, yang artinya meminum. Dan di fi'il majhul ini yang pasif itu juga mengikuti
wazan fu'ila yuf'alu menjadi syuriba yushrabu yang memiliki arti diminum. Cara mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif itu contohnya misal yang kayak tadi, syariba hasanun al-ma'u, yang artinya Hasan meminum air. Syariba menjadi fa'il, fi'il, terus Hasan menjadi fa'il, al-ma'u menjadi maf'ul, sekarang menjadi pasif atau diawali dengan di. Caranya gimana? Mengikuti fu'ila yuf'alu, syariba diganti menjadi syuriba, lalu al-ma'a yang aslinya menjadi maf'ul akhir diganti menjadi al-ma'u. Kenapa? Karena dulunya al-ma'a adalah sasaran dari syariba, tapi sekarang syariba diganti menjadi syuribu, jadi al-ma'a sekarang tidak menjadi tujuan dari syuriba, makanya diganti menjadi al-ma'u, dan kedudukannya menjadi yang awalnya maf'ul menjadi naibun fa'il. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mungkin kalau ada kesalahan Bu, mohon di evaluasi aja, karena memang saya nggak bisa, namanya juga remed. Saya sepahamnya saya setelah lihat YouTube saya saring, dan yang saya pahami saya ungkapkan di sini ya Bu ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.